Dominick Cruz was the original bantamweight champion and never lost that title in a fight. He was stripped of that title because of inactivity, because of a series of ridiculously unfortunate injuries. I have never seen a guy with more bad luck than Dominick Cruz. He suffered the first setback in an injury plague that would last 3.5 years. 2 more ACL injuries followed, along with a torn quadricep. Though he had entered the prime of his career, Cruz would spend it on the sidelines. Biggest thing I learned from my injuries is I feel like I sacrifice everything right now because I have the good years of my life to just be successful in fighting. For 3.5 years, Cruz fought the toughest opponent he'd ever known, his own body. I kind of just hit a wall and said, you could be out forever. This could be it. You could never go back to the sport. What are you going to do about it? Are you just going to give up and quit and be sad and be sorry for yourself? Or are you going to figure out a way for this to make you a stronger person? Honestly, that's literally your choices. There's no other option. Oh, head kick and miss. Look at that. Come on, man. Yeah, but the suplex. Oh, again. And still, the undisputed UFC. It's all over. It's out. And it's all over. And it's all over. Nobody even hits me. I'm better than you because I've beaten people that are better than you. I'm better than you because I've beaten champions that are still winning. I've beaten people that are still relevant. The people you've beaten are nowhere to beat. All right, man, I'm done talking to you. Cruz is stuffed Dillashaw 3 takedowns. That's really good combination. And Times he has been knocked out. Well, you couldn't reach it. You're going to be reaching for it with your T-Rex arms. He's got 1.5 inches on me, Mr. Stilts over here. You and your close eyes. Here for a guy who moved. Oh! Big left hand. Big hooks again. Back him again. Oh! And again he hurts him. Looking for the finish right here. Still! How does this feel? I'm sharing this with you guys. Thank you so much for the support, the fans. I've never felt the love like I have for this one, guys. what a moment for Dominick Cruz. Halo bro, kali ini gue mau ngebahas seorang petarung yang tidak cuma berperang melawan lawan di oktagon, tapi juga melawan tubuhnya sendiri. Dia adalah Dominick Cruz. Dia bukan sekedar mantan penguasa divisi bantamweight, tetapi juga inovator yang mengubah cara dunia melihat gerak kaki di MMA. Cruz adalah juara, analis, dan survivor. Setiap langkah kakinya bercerita bukan cuma soal kemenangan, tapi soal ketekunan, strategi, dan filosofi bertarung yang dia ciptakan sendiri. Di dalam sejarah MMA, jarang ada petarung yang mampu mengubah paradigma teknik sekaligus membangun identitas unik lewat footwork. Cruz melakukan itu dengan cara yang elegan tapi kompleks. Gerakannya tampak seperti bayangan yang selalu bergerak, sulit ditebak tapi penuh maksud. Dari setiap sudut, setiap ritme, hingga setiap langkah patah, tersimpan kode rahasia yang hanya ia pahami. Dominick Cruz lahir pada 9 Maret tahun 1985 di San Diego, California. Hidupnya tidak pernah sederhana. Ayahnya pergi meninggalkan keluarga saat ia masih kecil, meninggalkan luka yang tak terlihat tapi membekas dalam. Ia dan kakaknya tumbuh hanya bersama sang ibu, seorang wanita pekerja keras yang harus memikul dua peran sekaligus, sebagai ibu dan sekaligus sebagai ayah. Sejak dini, Cruz sudah akrab dengan kata kekurangan. Mereka hidup pas-pasan, berpindah-pindah rumah, dan mengandalkan penghasilan kecil ibunya. Untuk membantu, Cruz bekerja paruh waktu sejak remaja, dari mencuci piring hingga pekerjaan kasar lainnya. Hidupnya tidak memberi ruang untuk kemewahan, hanya kerja keras dan tanggung jawab. Namun di balik semua keterbatasan itu, Cruz menemukan satu pelarian, yaitu gulat. Di matras, ia bisa melupakan masalah rumah, tekanan hidup, dan rasa kehilangan figur ayah. Gulat menjadi dunia di mana ia merasa punya kendali. Dari situlah lahir mental baja yang kelak membawanya ke puncak MMA.
Yang menarik, bahkan di masa sekolah, Cruz tidak pernah bermimpi akan menjadi petarung profesional. Ia bukan anak yang lahir dengan fisik istimewa atau fasilitas elit, tapi justru rasa lapar, keinginan untuk membuktikan diri, untuk tidak selamanya menjadi anak yang ditinggalkan, yang mendorongnya melangkah ke jalur pertarungan. Bagi Cruz, bertarung bukan hanya soal adu pukul. Sejak awal, itu adalah soal bertahan hidup. Pada era ketika mayoritas petarung bantamweight masih mengandalkan kecepatan tangan, kombinasi lurus, dan agresi linear, Dominick Cruz muncul dengan paradigma baru yang seolah menantang hukum fisika di oktagon. Ia tidak sekedar bertarung, ia membangun arsitektur gerak yang mengintegrasikan disiplin tinju, gulat, dan pola eksperimental, sehingga footwork menjadi inti strategi, bukan sekedar alat mobilitas. Gaya Cruz tampak paradoksal, cair namun terstruktur, improvisatif namun penuh perhitungan. Setiap langkah kaki bukan sekedar perpindahan posisi, melainkan model taktis yang memungkinkan pengendalian jarak, sudut, dan ritme. Lawan yang menyerang seringkali menghadapi bayangan. Pukulan mereka melayang sementara Cruz sudah menempati posisi strategis dan membalas dengan serangan presisi. Secara biomekanika, gerakan Cruz memanfaatkan prinsip kinematika dan transfer momentum untuk mengurangi energi lawan sekaligus memaksimalkan efisiensi serangan. Pergerakan lateral, sudut ekstrim, dan ritme patah bukan sekedar estetika. Itu adalah manipulasi ruang 3 dimensi yang menghasilkan dominasi psikologis dan fisik secara simultan. Fondasi gaya ini lahir dari ketidakpuasan Cruz terhadap pakem MMA pada masanya. Alih-alih meniru, ia mengembangkan sistem mandiri melalui proses trial dan error insentif, berulang kali mengulang satu langkah, menganalisis respon lawan, dan menyesuaikan ritme serta jarak. Gerakan yang tampak acak adalah jebakan psikologis, mengkaburkan prediksi lawan dan menciptakan efek decoy yang menguntungkan Cruz. Setiap anomali, maju mundur sekejap atau bergeser ke sisi yang tampak keliru adalah kode taktis kompleks yang hanya ia pahami, menampilkan integrasi antar strategi kognitif dan kontrol motorik tingkat tinggi. Keefektifan sistem ini tercermin dari prestasinya di oktagon. Uriah Faber, rival legendaris WEC, berkali-kali gagal menembus pertahanan Cruz, sementara Demetrius Mighty Mouse Johnson mengakui kesulitan membaca pola Cruz. Meski memiliki IQ tempur tinggi, para analis veteran UFC menamai Cruz arsitek yang selalu bergerak satu langkah di depan. Yang membuat warisan Cruz unik adalah keberhasilan ini tanpa reliance pada knockout power. Dominasi dibangun melalui kecerdikan, disiplin, dan manipulasi ruang. Ia mendefinisikan ulang konsep kemenangan, yaitu bukan sekedar menghancurkan lawan, tapi membuat lawan kehilangan kendali psikologis dan fisik secara konsisten. Footwork bagi Cruz lebih dari teknik, ia adalah bahasa tubuh, sistem komunikasi nonverbal, dan manifesti identitas sebagai inovator MMA. Melalui gaya ini, ia membuka jalan bagi generasi baru bantamweight modern yang menanamkan dinamika gerak, prediksi lawan, dan penguasaan ritme. Paradigma ini menggeser fokus dari pertukaran pukulan menjadi perang intelektual dan kinetik, membuktikan bahwa seni bertarung sejati lahir dari integrasi fisik, intelektual, dan kreativitas. Dari perspektif akademik, inovasi Cruz dapat dianalisis melalui psikologi olahraga, biomekanika, dan strategi pertarungan. Footwork kompleksnya mempengaruhi persepsi lawan dan membangun keunggulan kognitif dalam kondisi stres tinggi. Pola geraknya mengoptimalkan efisiensi energi, distribusi beban, dan momentum tubuh, meningkatkan daya tahan dan efektivitas serangan. Selain itu, pendekatan Cruz dapat dijadikan model pendidikan MMA, di mana footwork dipahami sebagai arsitektur modular, memungkinkan adaptasi strategi ofensif dan defensif secara simultan. Dengan demikian, footwork Cruz tidak hanya revolusioner secara kompetitif, tetapi juga menjadi studi kasus integratif tentang psikologi, biomekanika, dan seni strategi dalam MMA modern. Ia membuktikan bahwa dominasi dalam oktagon lahir dari penguasaan gerak, bukan sekedar kekuatan, dan bahwa identitas seorang petarung dapat diwujudkan melalui inovasi gerak yang mendalam secara berkelanjutan.
Nama Dominick Cruz mulai benar-benar menggema saat ia berlaga di World Extreme Cage Fighting atau WEC, organisasi yang kala itu menjadi panggung utama bagi kelas ringan seperti featherweight dan bantamweight. Di WEC, para petarung kecil menunjukkan bahwa kecepatan, teknik, dan intensitas bisa se-ikonis pertarungan kelas berat. Pada tahun 2010 menjadi titik balik, Cruz menantang Brian Bowles untuk merebut sabuk bantamweight WEC. Dengan gaya footwork revolusionernya, ia membuat Bowles tidak berdaya hingga akhirnya menyabet gelar juara dunia. Dari situlah dunia mulai melihat lahirnya sosok yang berbeda, seorang bantamweight yang bukan sekedar bertenaga, tapi seorang arsitek pertarungan. Ketika WEC resmi bergabung ke UFC pada tahun 2011, Cruz otomatis dinobatkan sebagai juara bantamweight UFC pertama dalam sejarah. Gelar itu bukan hanya simbol, ia adalah pionir. Orang pertama yang menulis bab awal untuk sebuah divisi baru di organisasi MMA terbesar di dunia. Tak lama setelah itu, ia mempertahankan sabuk dalam rivalitas yang penuh emosi melawan Uriah Faber. Pertarungan keduanya bukan sekedar duel fisik, tapi juga drama panjang sejak era WEC. Ketika Faber pernah mengalahkan Cruz di awal karir, kali ini Cruz membalas dengan mengandalkan ritme, membuktikan bahwa ia telah berevolusi jauh dari versi lamanya. Kemudian datanglah ujian melawan Demetrius Mighty Mouse Johnson, sosok yang kelak dikenal sebagai salah satu petarung pound for pound terbaik sepanjang masa. Cruz menampilkan masterclass memadukan footwork lincah dengan dominasi gulat, menjinakkan kecepatan Johnson dan mempertahankan sabuk dengan cara yang meyakinkan. Di periode itu, Cruz seolah tak tersentuh, lawan-lawannya selalu berada dalam permainan yang ia ciptakan. Sebuah catur tempur di mana ia selalu satu langkah lebih maju. Ia bukan hanya juara, tapi simbol era baru. Juara bantamweight sejati, seorang pionir yang membuktikan bahwa teknik dan strategi bisa mengalahkan kekuatan mentah. Dalam sejarah olahraga, tubuh seringkali dipuja sebagai mesin kemenangan. Namun bagi Dominick Cruz, tubuh justru menjadi lawan paling kejam yang pernah ia hadapi. Setelah mencapai puncak dunia bantamweight, merebut sabuk juara dan mempopulerkan gaya footwork yang mengubah paradigma MMA modern, ia dipaksa berhadapan dengan krisis yang tak bisa ditaklukkan dengan pukulan atau takedown, yaitu keretakan tubuhnya sendiri. Segalanya bermula pada tahun 2012 ketika cedera ACL merobek lutut kirinya. Bagi atlet biasa, itu berarti 1 tahun pemulihan. Namun kisah Cruz berkembang menjadi tragedi berulang. Operasi pertamanya gagal total. Lutut yang sama robek kembali. Lalu cedera otot pangkal paha menambahkan derita. Jadwal comeback diumumkan lalu dibatalkan, harapan berkali-kali dipatahkan, menciptakan siklus yang nyaris tak berujung. Operasi, rehabilitasi, secerca optimisme, lalu kabar buruk. Cedera ini bukan sekedar hambatan teknis, identitas Cruz sebagai petarung dibangun sepenuhnya di atas mobilitas ekstrim, footwork kompleks, kontrol jarak, dan ritme tarian yang membuatnya nyaris tak tersentuh. Kehilangan lutut yang sehat sama saja dengan kehilangan jantung dari seluruh sistem bertarungnya. Lutut yang dulu memungkinkannya menari, kini justru membuatnya kesulitan untuk berlari lurus. Sementara ia terjebak dalam rehabilitasi, landscape bantamweight bergeser, Renan Barão naik tahta dan didaulatkan sebagai monster tak terkalahkan. Tak lama kemudian, TJ Dillashaw muncul dengan gaya footwork cair yang oleh banyak analis disebut sebagai versi mutakhir dari arsitektur gerak yang Cruz ciptakan. Ironisnya, sang inovator justru terpinggirkan seakan dilupakan oleh sejarah yang ia tulis sendiri. Absen hampir 5 tahun, lebih dari 1.800 hari, bukan sekedar jeda, melainkan vonis sosial bagi seorang atlet elit. Media menurunkannya dari daftar peringkat. Sebagian penggemar menilainya sebagai legenda masa lalu. Waktu berjalan bagaikan penjara, membuat banyak orang percaya masa emasnya telah menguap begitu saja. Namun di balik sorot publik, Cruz menjalani pertarungan yang jauh lebih sunyi dan brutal. Rehabilitasi bukan hanya soal fisioterapi,
tetapi rekonstruksi eksistensial. Ia harus belajar lagi dari dasar, yaitu menekuk lutut, menahan beban, berlari pelan dengan rasa sakit yang menusuk. Lebih berat lagi adalah perang batin, depresi, rasa kehilangan, hingga pertanyaan mendasar yang membayangi tiap malam. Jika saya bukan petarung, siapa saya? Dalam sebuah wawancara, ia mengaku, "Saya kehilangan identitas, tapi selama saya masih bisa berjalan, saya akan menemukan cara untuk bertarung lagi." Pernyataan itu bukan sekedar tekad, melainkan refleksi atas krisis identitas seorang atlet yang seluruh kehidupannya melekat pada tubuh yang kini mengkhianatinya. Cedera bagi Cruz adalah simbol dari ketidakpastian eksistensial, pertemuan antara ambisi manusia dan keterbatasan biologis. Musuh terbesarnya bukanlah Uriah Faber atau TJ Dillashaw, melainkan waktu, rasa sakit, dan tubuh yang rapuh. Dari pergulatan itu, lahir makna baru, yaitu bahwa keberanian sejati bukan hanya menghantam lawan di oktagon, tetapi keberanian untuk terus melangkah meski tubuh sendiri berulang kali mencoba menjatuhkan. Tahun 2016 menandai salah satu kisah comeback paling monumental dalam sejarah olahraga tempur modern. Setelah hampir 5 tahun terkunci di balik bayang-bayang cedera, Dominick Cruz kembali ke panggung utama. ACL yang putus berulang, serangkaian operasi rekonstruksi lutut, serta cedera otot pangkal paha yang merobek ritme rehabilitasi, membuatnya seolah hidup dalam siklus tanpa ujung antara ruang operasi dan pusat fisioterapi. Dalam dunia olahraga elit, 5 tahun adalah masa yang sangat panjang. Generasi baru lahir, puncak performa menurun, dan nama besar dapat memudar dari ingatan publik. Banyak pihak bahkan menulis Cruz sebagai legenda masa lalu, berakhir sebelum waktunya. Namun Cruz menolak tunduk. Ia tidak hanya melawan kerusakan fisik, tetapi juga narasi bahwa tubuhnya telah mengkhianatinya. Perjuangan ini menandai kedalaman filosofis dari comeback Cruz. Pertarungan bukan sekedar mempertahankan sabuk, melainkan mempertahankan eksistensi. Esensi seorang juara bagi Cruz tidak hanya terletak pada kondisi fisik, tetapi juga pada ketangguhan jiwa, kecerdasan taktik, dan ketahanan mental. Lawan yang menantinya pada Januari 2016 adalah TJ Dillashaw, juara bertahan yang sedang berada di puncak. Dillashaw dipandang sebagai representasi generasi baru bantamweight, muda, eksplosif, dan membawa gaya footwork cair yang oleh banyak analis dianggap sebagai evolusi dari arsitektur gerak yang Cruz bangun bertahun-tahun sebelumnya. Media dan penggemar menjemput Dillashaw sebagai pewaris sah, bahkan menyatakan bahwa ia telah menyempurnakan cetak biru milik sang arsitek asli. Pertarungan ini melampaui sekedar perebutan sabuk. Ia menjadi duel antara dua arsitek seni bertarung, sang pencipta melawan interpretasi modern dari ciptaannya, lebih dari sekedar adu teknik. Ini adalah dialog antar generasi di mana seni gerak dipertaruhkan bukan hanya untuk kemenangan tetapi juga untuk legitimasi sejarah. Di TD Garden Boston, Cruz memasuki oktagon bukan dengan tubuh yang utuh, melainkan dengan bekas operasi di setiap langkahnya. Namun, di balik kerentanan fisik itu, ia membawa modal lain, yaitu kecerdikan, disiplin mental, serta memori taktis yang terasa bertahun-tahun. Merenungi seni bertarung dalam diam, ia menarik kembali bukan dengan ledakan eksplosif seperti masa muda, tetapi dengan kalkulasi presisi, menyerupai maestro yang memadu orkestra. Selama 5 ronde, narasi pertarungan berkembang bagaikan drama klasik. Dillashaw menekan dengan agresi, mencoba mematahkan tempo, sementara Cruz menghindar, menyelinap, dan memanfaatkan celah mikro yang hanya bisa ditangkap mata terlatih. Keputusan juri akhirnya tipis, split decision, namun angka hanyalah catatan administratif. Esensi malam itu adalah katarsis Cruz, pelepasan dari 5 tahun penderitaan. Dari kursi roda menuju sabuk emas, dan dari ketidakpastian menuju pembenaran eksistensi. Dalam konteks historis, kemenangan ini lebih besar dari sekedar perebutan gelar. Banyak juara mempertahankan kejayaan, tetapi amat jarang ada yang kehilangan segalanya, identitas, momentum, bahkan tubuh, lalu kembali merebut tahta di level tertinggi.
Cruz dengan 3 kali cedera ACL yang bisa saja mengakhiri karir siapapun, menulis ulang definisi keteguhan manusia. Malam itu, ia tidak hanya memenangkan sabuk bantamweight, ia merebut kembali makna dirinya, sekaligus mengukir bab heroik dalam sejarah MMA. Kehancuran yang melahirkan kebangkitan, tubuh rapuh yang ditopang oleh jiwa tak tergoyahkan. Kembalinya Cruz ke puncak tidak hanya relevan secara olahraga, tetapi juga dalam perspektif akademik, khususnya psikologi cedera olahraga. Cedera kronis sering memunculkan krisis identitas pada atlet elit. Identitas petarung melekat pada performa fisik dan bisa runtuh saat tubuh gagal berfungsi. Namun kasus Cruz menampilkan fenomena post-traumatic growth atau PTG, proses di mana individu tidak hanya pulih dari trauma, tetapi menemukan kekuatan dan makna baru. 5 tahun rehabilitasi memberinya perspektif baru, tantangan seni bertarung, disiplin mental, dan makna eksistensi seorang juara. Selain itu, literatur olahraga menekankan kognitif apresial, yaitu bagaimana atlet menafsirkan cedera mempengaruhi tindakan mereka. Cruz memilih jalur kedua, menjadikan trauma sebagai ruang redefinisi. Seni bertarung bukan hanya fisik, tetapi juga kecerdasan, kesabaran, dan penguasaan ritme. Dengan demikian, comeback Cruz melampaui sekedar kisah inspiratif. Ia adalah studi kasus tentang bagaimana trauma fisik maupun eksistensial melahirkan pertumbuhan redefinisi diri dan pencapaian sejarah. Dominick Cruz menegaskan dirinya sebagai simbol resilience dalam wacana akademik olahraga tempur modern. Perjalanan Dominick Cruz tidak berhenti di dalam oktagon. Setelah bertahun-tahun bertarung dengan tubuhnya sendiri, ia menemukan panggung lain, yaitu sebagai analis di UFC. Di meja komentator, Cruz tampil dengan gaya yang sama seperti saat bertarung. Tajam, terukur, penuh perhitungan. Cara bicaranya analitis, kadang terdengar pedas, tapi selalu berlandaskan pada pemahaman mendalam tentang MMA. Ia tidak sekedar menjelaskan apa yang terjadi, tapi juga mengungkapkan alasan di baliknya. Mengapa seorang petarung melakukan gerakan tertentu, bagaimana strategi berkembang, dan apa konsekuensi dari setiap keputusan di dalam oktagon. Bagi sebagian petarung, mikrofon hanya menjadi pelengkap. Bagi Cruz itu adalah senjata lain. Ia mengedukasikan penonton awam agar bisa memahami bahwa MMA bukan sekedar adu pukul atau brutalitas. Di balik setiap tendangan ada kalkulasi, di balik setiap gerakan kaki ada strategi. MMA lewat kacamata Cruz adalah catur manusia yang dimainkan dengan darah dan keringat. Perannya sebagai analis juga menciptakan sisi lain yang unik. Tidak jarang komentarnya menimbulkan kontroversi. Cruz berani berbeda pendapat, bahkan dengan rekan sesama komentator atau dengan keputusan resmi UFC. Kejujuran dan ketajaman lidahnya kadang membuatnya disukai, kadang juga dibenci. Tapi satu hal yang tak bisa dipungkiri, Cruz membawa standar baru dalam cara MMA dibicarakan dan dipahami. Dengan itu, Dominick Cruz membuktikan bahwa warisannya tidak berhenti pada sabuk juara. Ia adalah guru di luar ring, sosok yang mengubah cara publik memandang seni bela diri campuran dari gerakan pertarungan fisik menjadi seni strategi, disiplin, dan kecerdasan. Dominick Cruz mungkin tidak lagi muda dan tubuhnya mungkin lelah mengkhianati dirinya berkali-kali. Namun warisannya sudah tercatat. Ia adalah arsitek footwork MMA modern, juara yang kembali dari jurang kehancuran dan sosok yang menginspirasi generasi baru. Dalam sejarah UFC, tidak banyak yang menggabungkan seni bela diri, kecerdasan analisis, dan gaya juang seperti dirinya. Dominick Cruz adalah bukti bahwa legenda sejati bukan hanya dibentuk oleh kemenangan, tapi juga oleh bagaimana mereka bertahan saat dunia ingin melihat mereka jatuh. Nah, udah segitu aja buat video ini. Terima kasih banyak udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dadah. Wacow.